Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Adistiaku. Saya dari Prodi PBA semester 1. Baiklah, saya akan mereview tugas bahasa Indonesia. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. A. Pengertian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi sekaligus bahasa resmi Republik Indonesia yang telah diresmikan setelah dilakukan Kongres Pemuda pertama yang berbunyi, "Kami Putra-Putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia." B. Awal mula bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu sejak zaman Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 telah digunakan sebagai bahasa perdagangan dan perluasan agama Buddha di Nusantara. Pada 1918, akhirnya dipilihlah bahasa Melayu dengan pertimbangan bahwa bahasa Indonesia telah dipakai oleh masyarakat Indonesia. C. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 1. Lambang kebanggaan nasional. Sebagai lambang kebanggaan, maka kita harus menjaganya, mempertahankannya, dan harus bangga dalam memakainya. 2. Lambang identitas nasional. Sebagai lambang identitas bangsa, berarti dengan kita berbahasa Indonesia dapat diketahui siapa kita. D. Sebagai bahasa resmi atau negara. 1. Resmi atau bahasa resmi negara. Telah ditetapkan bahwasanya bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Indonesia. 2. Bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Bahasa Indonesia ini digunakan dari lembaga taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. E. Fungsi bahasa Indonesia. 1. Bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. 2. Bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. 3. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia. 4. Bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. F. Kedudukan bahasa Indonesia. 1. Sebagai bahasa nasional. Fungsinya: poin pertama, sebagai kebanggaan bangsa. Poin kedua, sebagai alat komunikasi. 2. Sebagai bahasa negara. Poin pertama, bahasa resmi kenegaraan. Poin kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Fungsi bahasa secara khusus. 1. Mewujudkan hubungan dalam interaksi dalam kehidupan sehari-hari. 2. Mewujudkan seni atau sastra, contoh syair, puisi, prosa, dan cerpen. 3. Mempelajari bahasa-bahasa kuno. 4. Memahami iptek. Cukup sekian, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.